公共の場では出す Film ini bermula di sebuah kantor editor ketika seorang pria bernama Hideo Suzuki dan beberapa rekan kerjanya sedang sibuk mengerjakan beberapa panel gambar yang akan dijadikan sebagai sebuah komik Jepang. Di sana, mereka sempat melihat sebuah berita yang cukup aneh. Berita itu awalnya mengatakan bahwa ada seorang wanita yang digigit oleh anjing peliharaannya. Tetapi, beberapa saat kemudian, tiba-tiba si pembawa berita mengatakan bahwa wanita itu tidaklah digigit, melainkan ia yang menggigit anjing peliharaannya sendiri hingga tewas. Di malamnya, saat Hideo baru saja pulang ke rumah, pacar Hideo yang bernama Teko tampaknya cukup kesal karena Hideo belum bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Bahkan, ia selalu menumpang di apartemen milik Teko karena Hideo tidak memiliki uang untuk membayar apartemennya sendiri. Di sana, Hideo ternyata menyimpan sebuah senjata shotgun yang biasa ia gunakan untuk melakukan hobinya, yaitu berburu hewan-hewan liar. Bahkan, ia juga memiliki lisensi kepemilikan senjata. Keesokan harinya, Hideo mencoba menerbitkan komiknya di salah satu studio, tapi sayang, komiknya tidak diterima oleh pihak studio karena karakter utamanya yang cupu dan biasa saja, sehingga pihak studio lebih memilih pembuat manga lain yang jauh lebih terkenal. Saat pulang ke apartemen, Teko yang kesal dan butuh uang untuk membayar sewa apartemen berencana menjual barang-barang Hideo. Tak sampai di situ, Teko juga mengusir Hideo dari apartemennya karena Teko berpikir ia sudah lelah dengan Hideo yang pengangguran dan juga wibu. Walaupun Teko masih sayang sama Hideo, di tengah keterpurukannya, Hideo pun hanya bisa membaca salah satu manga tentang pahlawan yang pernah menjadi inspirasi bagi dirinya, sambil menerima takdir bahwa dirinya bukanlah seseorang yang hebat. Keesokan harinya, saat Hideo kembali bekerja di kantor editor, entah mengapa, tiba-tiba beberapa rekannya mulai mengalami demam yang cukup aneh. Bahkan, mereka juga mulai menunjukkan gejala-gejala yang tidak wajar. Singkat cerita, ketika Hideo terbangun dari tidurnya, tiba-tiba Teko menelpon sambil mengatakan bahwa dirinya ingin meminta maaf. Tetapi, setelah mendengar suaranya, Hideo menyadari bahwa Teko tampaknya sedang sakit. Keesokan harinya Hideo datang ke apartemen milik Teko sambil membawa martabak. Lalu Hideo mencoba memanggil Teko berkali-kali. Namun karena Teko tak merespon, ia pun mencoba mengintip melalui lubang surat yang ada di pintu. Ia pun melihat Teko kayak kemasukan maung. Teko, daijoubu ka? Teko! Entah mengapa Teko menyerangnya. Teko yang akan menggigit Hideo harus kehilangan giginya karena ia menggigit pintu sehingga giginya rontok. Awalnya, Hideo sempat kesulitan menghadapi Teko, tetapi pada akhirnya ia berhasil mengalahkannya dan segera kabur dari apartemen tersebut. Karena Hideo tak memiliki tempat tinggal, ia mencoba kembali ke kantornya. Namun di sana, ia melihat temannya sudah menghabisi rekan kerjanya, termasuk bos mereka. Lalu rekan kerjanya mengatakan bahwa virus aneh yang mengubah seseorang menjadi zombie itu tampaknya menyebar melalui gigitan. Namun untungnya, ketika Teko menggigit tangan Hideo, ia sudah kehilangan seluruh giginya, sehingga Hideo berhasil selamat dari virus zombie. Tetapi di sini Hideo melihat kaki temannya itu sudah tergigit, dan tak lama muncul teman wanita yang sudah menjadi zombie, sehingga ia kabur dari sana. Dalam perjalanan Hideo juga sempat melihat beberapa orang yang mulai berubah menjadi zombie dan menyerang orang-orang lain. Sepertinya virus zombie itu saat ini menyebar ke seluruh kota hingga menyebabkan kekacauan di mana-mana. Saat Hideo hendak masuk ke dalam taksi, tiba-tiba seorang gadis SMA meminta pertolongan padanya. Hideo pun langsung mengambil shotgun miliknya. Namun, ternyata ia hanya berhalusinasi saja.
Setelah berhasil kabur dengan menggunakan taksi, mereka menyadari bahwa virus zombie itu menyebar ke kota-kota lain. Tiba-tiba salah satu penumpang mulai berubah menjadi zombie dan mencoba menyerang Hideo. Tetapi sayangnya si sopir taksi ternyata juga sempat tergigit oleh zombie itu sehingga sopir langsung menancap gas hingga membuat mereka semua mengalami kecelakaan. Meskipun begitu, Hideo dan gadis SMA tersebut berhasil selamat dari kejadian mengerikan itu karena mereka tidak bisa kembali ke kota. Mereka pun memutuskan untuk pergi ke wilayah Gunung Fuji. Lalu mereka mendapat informasi dari internet tentang apa yang sebenarnya terjadi di sana. Tampaknya virus zombie itu bernama virus ZQN, yaitu sebuah virus yang bisa mengubah manusia menjadi zombie ganas, pemakan daging. Malamnya, saat mereka berdua sedang beristirahat di sebuah kuil, si gadis SMA itu mengatakan bahwa dirinya bernama Hiromi. Hideo pun juga mengatakan tentang namanya yang diambil dari kata hero, alias pahlawan. Keesokan harinya, ketika Hideo mencoba memperhatikan Hiromi, ia menyadari bahwa ternyata Hiromi memiliki bekas gigitan di lehernya. Hal itu membuat Hideo sangat panik dan langsung menodongkan shotgun miliknya. Melihat hal itu, Hiromi pun akhirnya menceritakan kejadian 2 hari yang lalu, yaitu saat ia tak sengaja digigit oleh bayi tetangganya ketika sedang menggendongnya. Tampaknya, bayi itu telah tertular virus ZQN melalui ibunya. Hiromi pun menyuruh Hideo untuk segera mengakhiri hidupnya karena ia juga telah kehilangan seluruh keluarganya. Setelah mendengar perkataan Hiromi, Hideo tampaknya tak tega. Pada akhirnya, ia memutuskan bahwa ia tidak akan menembak Hiromi terlebih dahulu sebelum ia benar-benar berubah menjadi zombie. Mereka berdua lalu melanjutkan perjalanan menuju puncak gunung, sambil berharap agar virus ZQN itu bisa hilang, seperti yang dikatakan oleh beberapa orang di internet sebelumnya. Namun, di tengah perjalanan, entah mengapa, tiba-tiba Hiromi merasa bahwa dirinya hendak berubah menjadi zombie. Ia pun segera menyuruh Hideo untuk pergi dari sana karena ia tahu bahwa Hideo bukanlah orang jahat yang tega membunuh seseorang begitu saja. Melihat Hiromi yang akan berubah jadi Power Ranger, maksud saya zombie, Hideo akhirnya terpaksa meninggalkan Hiromi di sana. Namun, sayangnya, ia justru bertemu dengan zombie lain. Untungnya, Hiromi datang dan langsung mengalahkan zombie tersebut. Hal itu membuat Hideo sempat ketakutan melihat Hiromi. Tetapi, setelah memperhatikan Hiromi cukup lama, tampaknya Hiromi tidak berubah menjadi zombie sepenuhnya. Sehingga Hideo kemudian memutuskan untuk membawa Hiromi. Dan setelah berhari-hari hingga berminggu-minggu di dalam hutan, akhirnya Hideo keluar dari hutan sambil menggendong Hiromi. Tampaknya Hideo sangat kelaparan dan ia menemukan troli belanja, namun di troli itu tidak ada makanan, melainkan bungkus cemilan saja. Di troli belanja itu, Hideo menemukan tulisan Royal Outlet Park. Kemudian ia berencana pergi ke sana sambil membawa Hiromi. Singkat cerita, Hideo sampai di Royal Outlet Park. Di sana terlihat bahwa Royal Outlet Park sudah berubah menjadi sangat berantakan. Namun, anehnya entah mengapa, di sana tak ada zombie sama sekali. Merasa cukup aman, Hideo pun mencoba memasuki salah satu toko dan mencoba pakaian di sana. Namun tiba-tiba Hideo melihat salah satu karyawan toko yang sudah berubah menjadi zombie. Zombie itu langsung menyerang dirinya. Untungnya, ia berhasil diselamatkan oleh seorang wanita bernama Yabu, serta beberapa orang lain yang saat itu sedang mencari persediaan makanan di sana. Lalu, ketika para zombie mulai berdatangan, Yabu dan orang-orang itu menyuruh Hideo untuk mengikuti mereka karena mereka akan menerobos para zombie tersebut dan kembali ke tempat perlindungan. Ternyata, kelompok yang dipimpin oleh seorang pria bernama Yura ini berhasil menyelamatkan diri dengan cara bertahan hidup di atas gedung. Untuk menyuplai makanan, mereka secara bergantian pergi ke beberapa toko yang ada di dekat sana, seperti yang dilakukan oleh Yabu dan yang lain sebelumnya. Yura lalu menyuruh seorang pria bernama Abe untuk mempersiapkan perlengkapan tidur bagi Hideo, karena Hideo tertarik dengan jam tangan milik Abe. Abe pun menyuruh Hideo untuk mengambil jam-jam Rolex seharga ratusan juta itu sepuasnya.
Malamnya, Yabu dan Hideo sempat mengobrol tentang diri mereka masing-masing, di mana Yabu menceritakan bahwa dulunya ia merupakan seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit. Ia menganggap bahwa Hideo adalah orang yang cukup keren karena ia mau menyelamatkan Hiromi yang sedang terluka. Tidak seperti dirinya yang telah meninggalkan pasien-pasien di rumah sakit demi keselamatannya sendiri. Keesokan harinya, setelah Hideo selesai merapikan barang-barangnya, Hideo pun menyuruh Hiromi untuk tidak melepas tutup matanya agar orang-orang tidak tahu bahwa dirinya telah terinfeksi oleh virus zombie. Di sana, Hideo sempat melihat ada salah satu zombie yang bersikap sangat aneh dan Abe mengatakan bahwa ada kemungkinan jika zombie itu dulunya merupakan seorang atlet di bidang olahraga lompat tinggi. Abe juga mengatakan bahwa zombie-zombie itu mampu mengingat beberapa kenangan masa lalu, yang mana hal itu membuat beberapa di antara mereka sering melakukan kebiasaan sehari-hari. Tetapi ada juga beberapa zombie abnormal yang bersikap di luar nalar. Tak lama kemudian, saat Iura memanggil beberapa orang termasuk Hideo, ia mengatakan bahwa ia mendapatkan informasi tentang adanya gudang makanan yang bisa mensuplai kebutuhan makanan mereka hingga setengah tahun ke depan. Iura lalu meminta Hideo untuk memberikan senjata miliknya agar mereka bisa memasuki gudang makanan itu dengan mudah. Tetapi sayangnya, Hideo tak bisa memberikan senjatanya begitu saja karena hal itu merupakan hal yang ilegal. Dengar perkataan Hideo, Yura pun terpaksa mengancam Hideo dengan cara menyandera Hiromi. Dan jika Hideo tak ingin memberikan senjatanya, maka ia akan membunuh Hiromi sekarang juga. Namun, tanpa disadari, tiba-tiba Hiromi mulai mengeluarkan kekuatannya yang mampu melemparkan seseorang dengan mudah. Saat penutup mata Hiromi lepas, Iura dan yang lain akhirnya tahu bahwa ternyata Hiromi telah terinfeksi virus zombie. Tanpa berlama-lama, Iura pun langsung menembakkan mini crossbow miliknya ke arah Hiromi. Yang mana hal itu membuat Hideo sempat lengah hingga akhirnya para bawahan Iura berhasil merampas shotgun tersebut dari tangan Hideo. Lalu, saat Iura hendak mengambil senjata itu, entah mengapa salah satu anak buah Iura yang bernama Sango ini justru kesal dengan perbuatan Iura yang selalu bersikap arogan. Sehingga, ia pun mengambil alih kepemimpinan serta senjata mini crossbow yang dimiliki oleh Iura. Di sisi lain, ketika Hideo yang sudah baklur hendak kembali ke tenda, Yabu mengatakan bahwa ternyata Hiromi masih hidup karena panah crossbow itu tidak sampai mengenai otak Hiromi. Selain itu, Yabu juga mengatakan bahwa Hiromi berbeda dengan para zombie lainnya. Singkat cerita, setelah mereka semua selesai mempersiapkan senjata masing-masing, Sango menyuruh Iura untuk memimpin di depan. Sementara, para wanita berusaha memancing para zombie agar mereka tidak menghalangi perjalanan Sango dan yang lain. Lalu, saat mereka sudah sampai di dalam gedung, mereka sempat kebingungan karena seluruh listrik yang ada di dalam gedung itu telah padam. Namun, entah mengapa tiba-tiba listriknya mulai menyala lagi hingga akhirnya mereka berhasil menemukan gudang yang penuh dengan makanan tersebut. Saat mereka semua sedang asik mengambil persediaan makanan, tanpa disadari, tiba-tiba terdengar suara musik yang membuat para zombie mulai berdatangan dan langsung menyerang beberapa orang, termasuk Hideo sendiri. Melihat hal itu, Sango dan yang lain pun mencoba melawan para zombie tersebut dengan senjata yang mereka miliki. Tetapi hal itu tampaknya sia-sia karena para zombie yang ada di sana terlalu banyak dan mereka juga tidak ahli dalam menggunakan senjata itu. Tanpa disadari, ternyata orang yang sebelumnya menyalakan lampu serta musik itu adalah Iura. Karena ia sangat kesal dengan perbuatan Sango dan yang lain yang tak mau mematuhi semua perintahnya. Iura bahkan menyetel musik dengan lebih keras, yang mana hal itu membuat para zombie yang ada di luar gedung mulai bergerak dan masuk ke dalam gedung. Saat itu, zombie atlet loncat, mulai menghabisi orang-orang yang ada di sana satu persatu, hingga hanya menyisakan Yabu dan Hiromi saja, yang saat itu berhasil bersembunyi di balik tenda. Di sisi lain, ketika Hideo sedang bersembunyi dari kejaran para zombie, di dalam sebuah lemari kecil, ia mendengar suara Yabu yang mencoba meminta pertolongan melalui walkie-talkie miliknya. Sehingga, ia pun mencoba membayangkan apa yang terjadi pada dirinya jika ia menerobos keluar. Meski ia sangat ketakutan. Pada akhirnya, ia pun menerobos keluar, hingga ia digigit oleh salah satu zombie yang ada di sana. Untungnya, Hideo telah melapisi seluruh tangannya dengan menggunakan jam yang sebelumnya diberikan oleh Abe, sehingga ia berhasil selamat dari gigitan zombie tersebut. 今行きます。
Di sisi lain, Yabu bertemu dengan Iura yang saat itu sedang mencari mobil agar bisa kabur dari sana. Iura lalu mencoba mengajak Yabu untuk pergi dengan mobil tersebut dan meninggalkan rekan-rekannya yang lain. Namun, tanpa disadari, ternyata Iura telah tergigit oleh zombie sehingga ia pun langsung mengejar Yabu. Beruntung Hideo datang tepat waktu dan berhasil menembak kepala Iura dengan menggunakan shotgun miliknya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Sango, yang ternyata masih hidup, menghampiri mereka. Saat mereka hendak kabur, Abe yang ternyata masih hidup justru menghampiri mereka sambil membawa ratusan zombie yang mengejarnya. Tanpa berlama-lama, mereka pun segera kabur ke arah lain untuk menghindari kejaran zombie tersebut. Sayangnya, mereka justru terkepung oleh para zombie. Sehingga Hideo tak punya pilihan lain selain melawan seluruh zombie itu dengan shotgun miliknya yang hanya memiliki sisa 96 peluru. Sebelum bertarung, Hiromi sempat menyemangati Hideo, yang membuatnya semakin percaya diri dalam melawan para zombie mengerikan tersebut. Namun karena jumlah zombie yang terlalu banyak, Yabu, Sango, dan Abe akhirnya memutuskan untuk membantu Hideo dalam mengalahkan para zombie. Mereka berempat mulai mengurangi jumlah para zombie tersebut. Sayangnya, saat Sango lengah, ia justru dikeroyok oleh beberapa zombie yang langsung menggigitnya. Di sini Abe juga harus pasrah ketika ia diterkam oleh zombie istrinya, dan ia juga mengakhiri hidupnya. Singkat cerita, setelah bertarung cukup lama, mereka berdua mulai merasa kelelahan. Hideo pun tak punya pilihan lain selain mencopot seluruh jam tangan miliknya agar ia bisa menembaki para zombie dengan lebih mudah. Ketika mereka berhasil menumbangkan seluruh zombie tanpa disadari, ternyata zombie abnormal masih hidup dan mencoba menyerang mereka. Hideo sempat kesulitan karena zombie tersebut sangat lincah dan kuat. Namun, dengan keyakinannya, Hideo akhirnya berhasil mengalahkan zombie abnormal tersebut. Dengan begitu, Hideo pun berhasil mewujudkan impiannya menjadi seorang pahlawan seperti yang ada di dalam manga. Mereka bertiga kemudian pergi dari sana dengan menggunakan sebuah mobil. Di tengah perjalanan, Yabu pun mengatakan pada Hideo bahwa nama aslinya bukanlah Yabu, melainkan Sugui Oda. Tampaknya, Hideo dan Yabu berencana membawa Hiromi menuju ke suatu tempat yang bisa mereka gunakan untuk bertahan hidup dari serangan zombie bersama-sama. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video, dan sampai jumpa!